Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Shalom. Shalom. Shalom on fire. Semua jemaat Tuhan yang on fire, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sorakan. Sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah curahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan, sorakan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku."
Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami ada di minggu yang kedua di bulan yang kelima, tahun 2023, tahun untuk kami bangkit dan jadilah pemenang. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk tempat kami boleh beribadah ya Tuhan. Untuk kesempatan ini, makasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu, betapa baiknya Engkau bagi kami ya Tuhan Yesus. Horala batakana syandara labara barala barala barala. Horala batakana barala 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 barala. Dan sebentar kami akan merayakan bersama-sama ya Tuhan, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan sebelum Engkau naik ke surga ya Tuhan, sungguh 2000 tahun yang lalu Engkau banyak menjumpai murid-murid-Mu. Dan hari-hari ini kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Mari jumpai setiap kami. Jumpai setiap kami ya Tuhan. Orala batakana syandara labara labara labara.
Mari jumpai setiap kami, secara khusus umat-Mu di GBI Tiga Raksa. Jumpai kami Tuhan. Oh ya ralabayaso, kami buka hati, kami buka hati kami. Jumpai kami Tuhan, penuhi kami ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Jumpai kami, kami perlukan ya Bapa. Kami perlu Engkau. Sebab firman-Mu berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami ambil bagian dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau mencari-Mu terlebih dahulu. Oralabaya syandaralaba. Kami tanggalkan setiap kesibukan kami. Kami tanggalkan setiap persoalan kami. Kami hanya mau datang kepadamu, mencari perkenanan-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Oh, ya Ralabo. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami yang limpah dengan syukur. Betapa baiknya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Shandaralabalabalabalabala. Shandaralabalabalabalabala. Sebab Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan tahu persis yang dibutuhkan umat-Mu hari-hari ini. Tapi enggak mau kami fokus ya Tuhan. Kami enggak mau fokus kami terganggu. Kami hanya mau minta perkenanan-Mu pagi ini. Makasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini para pengerja-Mu, ini umat-Mu ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Dia perkasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin ya Tuhan. Saat puji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saudara sendiri katakan, ku angkat. Ya Allah. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kuduslah Kau Tuhan. Biar musik terus menaikkan pujian ini, mari mulai nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Biar kekudusan-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Shanara
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Katakan Yesus. Nama dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Dekap setiap kami ya Tuhan. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali. Yes, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Dekap kami Tuhan, dekapku penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, bawaku mendekat padamu. Oh, yeah. Ku kan terbang bagai raja wali. Yes, Roh-Mu mengangkat, amin, terbang lebih tinggi oleh kuasa. Sambil bangkit berdiri katakan, Lord be close, Lord be close, let your love surround me.
Sebab dari semula Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. 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 Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu Saudara? Tetap bersama Yesus luar biasa, amin. Coba lihat kanan kirinya. Adakah orang-orang yang luar biasa di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, amin. Kasih jabat tangan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengurapimu. Memberkati berlimpah, limpah, limpah. Katakan amin. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang kelima tahun 2023. Kalau kata orang dunia, tahun 2023 adalah tahun yang berat. Tapi buktinya hari ini saudara dan saya masih ada. Tuhan Yesus luar biasa, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus pelihara saudara dan saya sampai di penghujung tahun ini. Tuhan tetap baik, katakan amin. Oleh sebab itu kita terus bersyukur sebab Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu. Amin. Rahmat Engkau kakiku. Yes. Sebab rahmat-Mu. Sama-sama katakan bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya sama-sama na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu sebab Kau baik bagi kami. Ya Tuhan, biar bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan ya tanganku ya kakiku. Amin. Baru setiap pagi 1, 2, 3, bersyukurlah sebab Dia baik. Na 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 sampai ke belakang. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri kakiku. Amin. Sebab rahmat-Mu. Bersyukurlah sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Bersyukurlah. Amin. Kasih setianya semuanya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kita mau sorak haleluya 3 kali sambil lompat, amin. 1, 2, 3.
Haleluya. Haleluya. Sebab Dia Raja. Umat pemenang, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepadanya, hujan pagi Dia. Oh, oh, oh. Katakan Tuhanlah Mazmur dan keselamatanku, yang beri telah ternyata junjung kasih anugerah kekal selamanya. Hasillah perbuatanmu, kasih-Mu bertatakan Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. Bersyukurlah kepadanya, hujan pagi Dia aja. Tuhanlah kekuatanku, yang beri sama-sama kau berjaya. Seluruh semesta sujud bertahta Tuhan Rajaku. Ya, Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kau yang berjaya. Semuanya katakan, kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud agunglah kebangkitan, junjung kasih anugerah-Mu. Hasillah perbuatanmu, tiada tara Rajaku. Sorakan Yesus dahsyat. Sorakan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Katakan amin. Amin. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi menjelang siang ini.
Terima kasih untuk kesehatan kami, alat tubuh kami yang sehat, kuat, sehingga kami dapat memuji-muji-Mu, bernyanyi, melompat-lompat, menyerukan Tuhan Yesus dahsyat. Makasih Tuhan Yesus, urapi hidup kami, pakai kami Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini, sebelum Kau datang kedua kali, menjadi berkat untuk banyak orang. Dan sebentar kami butuh tuntunan-Mu Tuhan lewat gembala kami. Ini hidup kami Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu di tempat ini. Makasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
Meleaki Kurniawan dengan orang tuanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung keluarga ini. Gideon Maleaki Kurniawan, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Engkau menjadi milik Tuhan, berkat kasih karunia terus menyertai hidupmu. Bertumbuhlah dengan kuat dan sehat dan dilindungi Tuhan senantiasa. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati anak ini, berkati keluar masuknya ya Tuhan. Penuhkan dia dengan rahmat Tuhan, untuk mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, berkati juga orang tuanya Tuhan. Oralapa ya sika, berkati Ari, berkati istri Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan, berkati mereka untuk mendidik anak mereka dalam takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan usaha, membuat berhasil dan beruntung. Dan berkat Tuhan melimpah-limpah di hidup mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke depan. Kita akan doakan juga sama-sama harapan anak sekolah minggu. Haleluya, haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, penuhi kami kuasa-Mu. urapi kami Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. urapi kami Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Datanglah sekarang.
Kau peduli kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Urapi kami, urapi kami, urapi kami. Kami saatnya akan menerima firman-Mu juga. Ya, urapan-Mu mengajar kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu. Dan segala yang jahat yang coba menyerang kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Berikan sempurna atas kami Tuhan. Kami tidak mengizinkan, oh Tuhan, kuasa si jahat ada dalam ruangan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa buat kami, mengajar kami, memulihkan kami, memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah buat kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Mari buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita tanggal 18 Mei, hari Kamis, merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun kita tidak ada ibadah karena dipusatkan dalam acara Damailah Indonesiaku. Ya, judulnya adalah melekat kepada Kristus. Katakan berdiri sendiri, saya mau melekat kepada Kristus. Katakan kepada kanan kiri saudara, ayo melekat kepada Kristus. Menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus melekat kepada Dia. Melekat kepadanya. Dengan kita melekat kepadanya, maka bisa bertumbuh, iman kita semakin kuat, dan kita akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti dalam ayat yang kita baca ini. Ya. Kita akan membaca ayat 1 sampai ke 8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membaca 1, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Monitor depan saya mati ya? Monitor depan. Media. Monitor semua. Ini gangguan HDMI ya. Monitor sini mati. Ya. Baik. Kelihatan Bapak Ibu Saudara? Ya. Ayat 1 saya bacakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahannya. Ayat yang kedua sama-sama. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Ya. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Ya, 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Haleluya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Siapa yang pengen doanya dijawab Tuhan? Semua pengen? Kalau doa kita dijawab Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Dia, melekat kepadanya.
Haleluya. Di sini diilustrasikan hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti ranting atau cabang di dalam pokok anggur. Seperti itu. Di mana ranting dan cabang ini tidak bisa berbuah kalau dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Coba Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang di rumahnya ada tanaman buah. Boleh lambaikan tangan? Ya, ada kan? Saudara bisa tahu kan? Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berbuah itu ada proses yang harus dilakukan. Dan pohon itu, ranting itu tidak bisa berbuah dengan sendirinya tanpa menempel di dalam pokok anggur. Hubungan kita dengan Kristus digambarkan dengan berbagai hal. Salah satunya di dalam ayat yang kita baca ini tentang hubungan antara pokok anggur dan ranting dan sarangnya atau sarangnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita menjadi murid Tuhan Yesus sekali lagi, mari kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kehidupan kita akan menjadi semakin serupa dengan Dia. Kalau kita mendekatkan diri kepada dunia, maka kehidupan kita tidak heran kalau kita akan menjadi seperti dunia. Dengan siapa kita mendekat, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Karena itu, supaya kita, nasihat firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak, apa saudara? Kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti orang itu. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Nah, karena itu ketika pergaulan kita ini akan menentukan sekali. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, kita akan menjadi baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang jahat, kita akan menjadi jahat. Itu hukum alamnya seperti itu, saudara. Nah, ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan semakin hari semakin seperti Kristus. Menjadi murid Tuhan Yesus, harusnya kita menjadi seperti Kristus. Dan inilah tema besar dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu temanya, tema besar. Dari berdirinya GBI tahun 6 Oktober tahun 70 sampai kepada hari ini. Kemarin hari Jumat dan Sabtu kami hamba-hamba Tuhan sebanten kumpul pendeta GBI. Dan di situ menentukan ketua, pertama ketua BPD, ketua Badan Pengurus Daerah Provinsi Banten, GBI, kemudian menentukan anggota MPL perwakilan untuk ke pusat dan ketua sinode, ketua BPP, Badan Pengurus Pusat. Dan di luar dugaan, saudara, yang terpilih wanita, begitu, terpilih wanita di Banten, ya, pemimpinnya wanita. Istilahnya kenal baik juga, kenal baik juga. Saudaranya masih dengan si Yuli, pendoa kita Yuli di sini ya, Karatna, tuh, seperti itu. Di luar dugaan, saudara, semuanya. Proses. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ternyata setiap hamba-hamba Tuhan yang namanya kan begini. Ketika mau mengusulkan siapa yang menjadi calon ketua BPD, Badan Pengurus Daerah Banten, maka orang menulis namanya, dijaring, beberapa banyak nama-nama itu dijaring. Dan ternyata setelah dijaring semuanya, lalu dikumpulkan tim panitia ketua majelis sidang, lalu memverifikasi nama-nama tersebut, yang tentunya sudah punya jabatan pendeta penuh, pendeta. Gitu. Saya masih pendeta madya, dulu dirubah, dulu namanya pendeta muda, jadi muda terus, saudara. Sekarang masih pendeta madya, lagi diusulkan untuk menjadi pendeta pendeta penuh lah, begitu. Nah, dari verifikasi ini ternyata yang lolos hanya 2 dari sekian banyak nama. Ternyata hamba-hamba Tuhan pun, pendeta pun banyak sekali kekurangannya, saudara. Begitu. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harusnya semakin mendekatkan diri supaya kehidupan kita sama seperti Dia.
Yang mengerti katakan amin. Jadi murid Tuhan Yesus, apa dampaknya jika kita melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur? Kita akan melihat yang pertama adalah proses, katakan proses. Saudara siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara akan mengalami namanya proses. Ranting tidak bisa berbuah sendiri. Dan ranting yang sudah berbuah itu akan dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Enak enggak kira-kira? Enggak enak ya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ketika dibersihkan kira-kira enak tidak? Tidak enak. Ini bentuk namanya ujian buat iman kita, buat karakter kita, buat hidup kita. Ketika dibersihkan juga enggak enak, saudara. Mengapa? Karena yang tidak berbuah tadi dibersihkan supaya lebih banyak bisa berbuah. Ada hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita perlu dibersihkan, perlu ditanggalkan. Manusia lama kita harus kita tanggalkan. Tadi pagi saya ambil contoh, saudara, orang yang membersihkan, yang pertama, orang yang membersihkan, ayat firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kitab Amsal mengatakan demikian. Nah, bisa enggak besi itu tajam atau pisau itu tajam, saudara, dengan digosok kira-kira jaraknya setengah senti atau 1 senti. Jangan 1 meter, apalagi 1 meter. Setengah senti aja bisa enggak? Enggak bisa tajam. Kenapa? Dia harus nempel. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagaimana kita bisa tajam? Bagaimana kita bisa berfungsi? Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Kalau kita digosok, diproses, digesek. Dan siapa yang menggesek adalah orang yang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sesamanya yang paling dekat siapa? Siapa saudara? Yang suka nempel saudara, siapa yang paling dekat? Pasangan hidup. Siapa dia pasangan hidup? Yang suami ya istrinya, yang istri ya suaminya. Atau orang dekat kita, teman dekat kita, itu yang bisa menggesek kita. Dan ketika itu terjadi kira-kira bagaimana? Mungkin ada omongan yang tidak enak. Atau mungkin sikapnya yang tidak enak. Tiba-tiba ngambek mungkin bisa seperti itu. Atau tiba-tiba marah, atau tiba-tiba diam nggak ngomong 1000 bahasa. Kita nggak tahu. Atau mungkin saudara, dia melakukan hal-hal tindakan yang kita nggak sangka juga, yang membuat kita kesel. Ya, mungkin pasangannya ingin, harusnya tahu dah dia pasanganku kan, dia orang dekatku kan, harus dia yang ngerti. Aku diem ini harusnya dia ngerti. Cuma persoalannya nggak ngerti juga. Dia komplain lagi, harusnya dia ngerti. Cuma nggak ngerti juga. Gitu kan? Nah, jadi apa namanya jadinya? Memiliki ilmu kebatinan, semua dibatin. Jadi dibatin, harusnya dia ngerti. Dibatin gitu ya. Jadi kebatinan saudara. Nah, harusnya ngomong kalau seperti itu. Nah, proses bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin teman, atau mungkin sahabat. Orang-orang inilah yang bisa memproses kita supaya kita semakin hari semakin bersih, semakin kita tajam. Seperti itu. Ranting yang tidak berbuah, dikatakan di dalam ayat ini, saudara, akan dipotong. Jelas itu dipotong, kalau dipotong mah enggak enak, nanti dimasukin sampah saya, di depan rumah saya juga ada beberapa pohon berbuah. Pohon jeruk, ada pohon ceri, pohon talok.
ada pohon cabai, ada pohon kluweh. Apa di sini namanya kluweh ya? Kayak sukun tapi bukan sukun. Ada bijinya itu, hanya bisa digunakan di sayur. Lalu ada pohon nangka, cuman dari sekarang nggak berbuah-buah. Saya tunggu-tunggu, dia nggak buah-buah, akhirnya tak potong itu atasnya. Ada pohon rambutan, saya nunggu-nunggu, sudah berapa lama nggak berbuah-buah, nanti kalau nggak berbuah akan tak potong juga. Nah, saudara, jadi kalau nggak berbuah kan dipotong. Kita sebagai manusia di depan rumah kita ketika kita memiliki tanaman nggak berbuah, kita akan memotongnya. Nah, demikian juga Tuhan bisa lakukan seperti itu. Artinya yang dikikis, saudara, tetapi dia tidak akan tinggalkan kita kok. Dia tidak akan tinggalkan kita. Contoh ketika Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Lalu Tuhan menjumpai dia mau memulihkan dia. Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan kejar Petrus, dia jumpai Petrus supaya Petrus bisa pulih kembali. Hidupnya kembali kepada Tuhan. Beda dengan Yudas, memang Yudas sudah punya rencana. Dia ada perencanaan, pembunuhan berencana. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Itu kalau di KUHP hukumannya apa? Itu hukuman mati, dan dia memang mati bunuh diri juga, saudara. Nah, beda dengan Petrus, tidak disangka dia bisa menyangkal, dia juga sedih, makanya Tuhan kunjungi dia. Demikian juga hidup kita, ketika kita melakukan satu kesalahan, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengejar kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menjumpai kita pribadi lepas pribadi, supaya jangan sampai kita terhilang. Itu yang akan Tuhan lakukan. Karena itu ketika proses terjadi, izinkan saudara mengalami itu, izinkan saudara membuka hati, membuka diri. Supaya proses terjadi, kita dibersihkan, supaya tujuannya supaya hidup kita semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Jika kehidupan rohani kita ingin menghasilkan buah-buah kehidupan yang semakin lebat, proses pembersihan ini harus dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita masih, saudara, ada dosa, ada kesalahan dan sebagainya, karakter kita yang masih belum baik, maka kita perlu dibersihkan. Sehingga hidup kita semakin muncul karakter ilahi. Itu yang pertama, ada proses yang harus kita alami. Yang kedua, dibersihkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Pembersihan selain daripada orang yang dekat dengan kita, maka pembersihan itu bisa juga dilakukan dengan firman Tuhan. Karena itu bacalah firman Tuhan setiap hari. Kamu memang sudah bersih, kata Tuhan Yesus, karena firman yang kukatakan kepadamu. Sudah bersih. Jadi firman itu akan membersihkan kita. Jadi mari kita membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu setiap hari, saudara, saya sampaikan di grup itu renungan harian, supaya kita bisa membacanya. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah tergabung di grup GBI 3 Raksa? Yang sudah bergabung, boleh lambaikan tangan yang sudah tergabung, ada di grup itu. Oke, yang belum, nanti bisa hubungi pengerja atau hubungi saya, supaya bisa dimasukkan di grup. Kenapa? Ada informasi ada di situ. Hari Kamis akan ada jalan-jalan. Anak-anak muda ke SICC. Ya. Di grup ada diumumkan di situ ya. Bukan jalan-jalan, saudara, ada acara. Ya. Nanti ada pengumumannya. Firman Tuhan adalah alat yang digunakan untuk membersihkan hidup kita. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa, saudara, bermanfaat untuk mengajar, lalu untuk menyatakan kesalahan, lalu apa? Dan untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Hidup kita akan dituntun supaya semakin hari hidup kita di dalam kebenaran. Semakin kita melekat, semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan dibersihkan. Dibersihkan. Karena itu kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kehidupan kita dibersihkan. Karena firman itu membersihkan kita. Nah, dengan demikian saudara, karakter ilahi itu mulai akan muncul. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, dampak yang kita alami, yaitu kita akan berbuah banyak. Ketika kita melekat dengan Dia, maka kita akan berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak. Saudara mau berapa banyak buahnya? Alkitab juga mengatakan benih yang ditabur akan bertumbuh. Di tempat yang subur dia akan terus bertumbuh. Walaupun ada 4 jenis tanah yang berbatu-batuan, kemudian di pinggir jalan di tempat berbatu-batuan, tengah-tengah semak duri, di tanah yang subur. Yang di tempat yang tanah yang subur akan berbuah, ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah. Berbuahnya berbuat lebah. Mungkin bisa berbuah 30 kali lipat, bisa berbuah 60 kali lipat, atau berbuah 100 kali lipat. Itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya baik untuk kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita berbuah banyak. Nah, buahnya yang dihasilkan pun buahnya yang baik tentunya. Bukan buah yang asam. Kira-kira bagaimana kalau hasilnya buah yang asam, buah yang tidak baik? Bisakah orang memakannya? Bisakah orang? Jadi saudara dikasih Tuhan, kira-kira buah tersebut yang bisa merasakan siapa? Apakah pohon bisa merasakan buahnya sendiri? Siapa yang bisa merasakan buah tersebut adalah orang-orang di sekitar pohon tersebut. Demikian buah yang kita hasilkan, saudara, yang akan menikmati adalah orang-orang yang di sekitar kita, orang terdekat kita. Buah roh ada sukacita, oh dia bersukacita, ada suka kelihatan dari wajahnya. Seperti itu. Dia ada damai sejahtera, tenang, sekalipun ada persoalan kok kelihatannya tenang. Seperti itu. Ibadah pun di gereja juga bisa mengalami sukacita, bisa juga mengalami ketenangan. Sampai-sampai tertidur di gereja. Karena saking tenangnya. Coba lihat kanan kiri yang tertidur, colek. Jangan tidur. Bentar lagi selesai. Bisa seperti itu, saudara. Nah, ini contoh saja seperti itu ya. Jadi, ketika kita bisa berbuah banyak, saudara, orang lain akan menikmati buah itu. Nah, persoalannya adalah orang-orang ini mengalami proses, dan ketika mengalami proses, ada orang-orang yang tidak siap diproses. Dia mungkin melawan proses itu, dia tidak siap di proses itu. Atau mungkin dia akhirnya buahnya jadi tidak baik, tidak maksimal. Bahkan buahnya busuk, tidak enak dimakan. Kira-kira buah yang kita hasilkan, buah yang baik atau buah yang busuk? Buah yang baik atau buah yang tidak baik? Buah yang enak atau buah yang tidak enak? Lihat kanan kirinya, katakan, aku tahu apa yang Pak Sulis maksud. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan berkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati untuk terima pengurapan pada siang ini. Biar pengurapan itu mengajar kita
Pengurapan itu memampukan kita, menolong kita menghadapi tantangan dalam dunia ini. Dan bila pengurapan itu bukan sebuah kebiasaan, rutinitas, tetapi kita sungguh-sungguh rindu. Semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, Bukan terbang bagai raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. kasih-Mu Tuhan berkuasa ibadah siang ini. Haleluya, haleluya. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagai raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagai raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh ya ralaba ya shanda ralaba ya ralabo, shanda ralaba, shanda ralaba laba 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 laba, shanda ralaba laba 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 laba, shanda ralaba laba laba, oh oh, shanda ralaba laba 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 laba, shanda ralaba laba laba laba. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan saya cinta Tuhan Yesus.
Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Shanara la wala 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 wala. Shanara la wala 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 wala. Shanara la wayara la wayara la wayara la wayara la wayara la wayara la wayara. Shanara la wa 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 wa. Shanara la wala 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 wala. Shanara la wala wala wala. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk gembala kita. Horalabatakana syandaralabaralaba. Kami bersyukur untuk gembala yang Kau taruh di atas kami ya Tuhan. Oralabatakana ralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Bersama dengan para pengerja dan umat-Mu kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini. Pak Samuel Selistia bersama dengan istri dan anak-anak yang ada. Sekaligus Kasup Rayon 3D ya Tuhan. Oh ralabata kana ralaba. Hari-hari ini mari Kau terus pakai gembala kami. Sehat, kuat, panjang umur. Diberkati Tuhan secara materi, secara rohani diberkati berlimpah-limpah. Dimanapun Tuhan hamba-Mu Kau tempatkan, Kau utus. Ada banyak jiwa, ada banyak orang labara jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati juga tim yang ada, biar semakin hari Tuhan, gembala kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih juga untuk setiap jemaat-Mu, setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Kau juga memberkati kami berlimpah-limpah. Segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan sambil kita boleh sorakan haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Atas nama pelayan dan juga seluruh jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman Tuhan dari gembala kita, Bapak Pendeta Matias Samuel Sulistia. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kiranya diberkati keluarga dan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh mengangkat tangannya yang baru pertama kali hadir? Ada di antara Bapak Ibu? Gak ada ya? Oke, doakan terus supaya minggu-minggu depan kita juga boleh ada kehadiran jiwa-jiwa baru ya. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah tengah minggu akan diadakan secara online, masih melalui aplikasi Zoom, yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 19.30, mengundang untuk seluruh Bapak Ibu untuk boleh join di ibadah ini. Pengumuman yang kedua, ibadah Youth GBI 3 Raksa di tempat ini hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 7, mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dan beribadah kita bersama-sama. Yang pengumuman berikutnya, ibadah minggu depan
tanggal 21 Mei 2023, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ya, pengumuman berikutnya acara Damailah Indonesiaku, tadi pagi juga sudah disinggung. Acara Damailah Indonesiaku ini mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit ya. Damailah Indonesiaku akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 13 sampai dengan jam 16 sore yang akan diadakan di SICC. Ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Tapi untuk yang di SICC ini khusus buat anak-anak muda Bapak Ibu ya. Saya semalam di youth juga saya sudah sampaikan. Saya bilang untuk anak-anak muda yang akan berangkat ke SICC dalam acara ibadah ini, Damailah Indonesiaku, jangan hanya sekedar momen, tapi kita harus ambil momentumnya. Gitu ya, saya sampaikan semalam supaya kita tidak menjadi sia-sia datang ke SICC ya. Karena acara ini ya ini akan menjadi sebuah momentum kebangkitan dan kegerakan buat anak-anak muda. Kita berdoa supaya lewat acara ini anak-anak muda akan dipakai Tuhan dan dibangkitkan untuk jadi penuai-penuai di akhir zaman. Untuk kuotanya sendiri mohon maaf buat rekan-rekan muda ya. Karena memang kita cuma menyediakan 2 bis dan kuotanya sudah penuh ya. Ya karena memang antusias dari rekan-rekan kita baik di JC maupun di youth. Ya memang antusiasnya cukup tinggi, tetapi memang karena kemarin juga kita keterbatasan bis juga ya. Ya jadi akhirnya kemarin kita juga sudah ditutup sebenarnya minggu yang lalu ya. Tetapi karena memang banyaknya masih anak-anak muda yang terus mendaftar, akhirnya kita usul lagi supaya jadi bis besar gitu ya. Dan puji Tuhan kita kemarin jadikan bis besar itu pun tetap langsung penuh gitu ya. Jadi buat rekan-rekan muda nanti yang untuk event-event yang berikutnya nanti doakan ya supaya kita juga nanti bisa ikut bersama-sama ya. Yang penting Damailah Indonesia ini nanti bisa mempengaruhi untuk anak-anak muda untuk jadi generasi-generasi penuai. Dan acara ini juga bukan hanya digelar di SICC. Buat Bapak Ibu yang mau ikut untuk acara ini Damailah Indonesiaku juga diadakan di GBI Motherland nanti di jam 4 sore ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang berdomisili dekat-dekat dengan GBI Serang Kopassus, silakan juga boleh nanti untuk merapat ke sana karena juga sama di 3 tempat ya, di SICC, GBI Motherland dan juga di GBI Serang Kopassus. Tinggal Bapak nanti kemana Bapak yang mau ikut, boleh langsung ke SICC, boleh langsung ke Motherland ataupun nanti ke Serang Kopassus. Yang berikutnya hari ini kita akan memberikan persembahan kita untuk persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, silakan maju ke depan dan memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Kini saatnya kita akan memberi, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat siang hari yang indah ini ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami terus doakan Tuhan supaya Tuhan pakai gembala kami di tempat ini Tuhan. Khususnya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, di era penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini. Kami tahu Tuhan Engkau akan segera datang Tuhan, biar Engkau pakai gembala kami Tuhan. Beserta seluruh tim yang ada Tuhan di GB 3 Raksa juga Tuhan di Sub 3D. Biar Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat gembala kami dan seluruh keluarga besarnya. Dan juga umat-Mu yang ada di GB 3 Raksa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan saatnya kami akan memberi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan kami, usaha, studi kami diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan bagi umat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan, kami percaya Tuhan firman-Mu berkata, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit di surga untuk mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah buat umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya
menyediakan air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Sambil bangkit berdiri, katakan, apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Saudara, arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang dipercaya diberkati Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, sama-sama katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.